Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astiani Nurlandari dan di sini saya bersama ketiga rekan saya yang bernama Indra Setiawan, Rina, dan Vini Putri. Di dalam video pembelajaran ini, di sini kami akan membahas mengenai working memory. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai memori, jenis-jenis memori, dan yang paling utama yaitu working memory. Pengertian memori. Menurut Goldstein tahun 2008, memori merupakan proses yang terlibat dalam mempertahankan pengambilan dan menggunakan informasi tentang rangsangan, gambar, peristiwa, cita-cita, dan keterampilan. Setelah informasi tidak lagi hadir, Passer dan Smith tahun 2007 menyatakan bahwa memori merupakan suatu proses yang meliputi perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan informasi atau pengalaman. Memori bersifat sangat kompleks dan dinamis. Matlin tahun 2005 mendefinisikan memori sebagai proses untuk mempertahankan informasi. Dapat disimpulkan bahwa memori adalah proses-proses perekaman penyimpanan yang berguna untuk mempertahankan informasi. Tahap-tahap memori. Yang pertama, registrasi. Pada tahap ini, informasi diterima dan diregistrasi oleh suatu modalitas sensorik tertentu, seperti sentuhan, pendengaran, atau penglihatan. Setelah informasi sensorik diterima dan diregistrasi, informasi tersebut dipertahankan sementara dalam working memory atau memori jangka pendek. Yang kedua, penyimpanan. Pada tahap ini, informasi disimpan dalam bentuk yang lebih permanen atau memori jangka panjang. Proses penyimpanan ini dapat ditingkatkan dengan pengulangan sehingga dikatakan bahwa penyimpanan adalah suatu proses aktif yang memerlukan usaha berupa latihan dan pengulangan. Yang ketiga, pemanggilan kembali merupakan tahap akhir dari proses memori. Pada tahap ini, informasi yang sudah disimpan dipanggil kembali sesuai permintaan atau kebutuhan, atau disebut memori deklaratif. Jenis memori terbagi menjadi 3. Yang pertama, ingatan sensory memory. Yang kedua, ingatan jangka pendek, short term memory. Dan yang ketiga, ingatan jangka panjang, long term memory. Ingatan sensory memory. Proses penyimpanan ingatan melalui jalur saraf-saraf sensori yang berlangsung dalam waktu yang pendek. Informasi yang diperoleh melalui panca indera, penglihatan, perabaan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan hanya mampu bertahan selama 1 atau 2 detik. Brown 1987. Pernyataan ini didukung oleh Ratus 2007 yang menyatakan bahwa informasi yang pertama kali kita terima dari lingkungan dan diperoleh melalui panca indera hanya mampu bertahan 1 detik. Informasi yang diterima dengan indera penglihatan hanya mampu bertahan 1/4 detik. Santrop 2005. Ingatan jangka pendek, short term memory. Suatu proses penyimpanan ingatan sementara. Ingatan jangka pendek disebut juga working memory karena informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi masih diperlukan. Jika informasi tidak diulang kembali dalam kurun waktu 30 detik, maka informasi pada ingatan jangka pendek akan menghilang. Santrok 2005. Working memory adalah tipe kompleks dari memori jangka pendek. Informasi disimpan di dalamnya dalam periode yang sangat singkat untuk segera digunakan dalam membuat perencanaan. Barrett et al. 2016, Seward 2016. Ini merupakan jenis memori yang digunakan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Seward 2016. Jenis memori selanjutnya yaitu ingatan jangka panjang atau long term memory. Long term memory dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ingatan prosedural atau procedural memory. Procedural memory yaitu ingatan akan tindakan, keterampilan, dan operasi yang telah dipelajari. Misalnya, individu mengetahui cara untuk bersepeda walaupun ia telah lama tidak bersepeda. Selanjutnya yaitu ingatan semantik atau semantic memory.
ingatan yang berisi pengetahuan umum mengenai makna suatu hal. Misalnya, individu mengetahui makna kata terbang. Yang terakhir yaitu ingatan episodik atau episodic memory. Ingatan akan kejadian maupun pengalaman yang spesifik, mengetahui kapan dan di mana kejadian maupun pengalaman tersebut terjadi. Misalnya, individu mengetahui kapan dan di mana ia melangsungkan pernikahannya walaupun kejadian tersebut telah berlalu 20 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai working memory. Yang pertama ada pengertian working memory, yang kedua komponen dalam working memory, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Yang ketiga adalah working memory. Pengertian working memory adalah working memory merupakan sistem memori jangka pendek dan sejumlah proses mental yang mengendalikan pemanggilan kembali suatu informasi yang berasal dari memori jangka panjang dan kemudian menginterpretasikan memori tersebut sesuai kebutuhan. Working memory dapat didefinisikan sebagai suatu sistem ingatan yang mampu memproses penerimaan informasi untuk kemudian dikemukakan kembali. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan definisi dari Baddeley 2004 menyatakan bahwa working memory merupakan sebuah sistem otak yang menyediakan tempat penyimpanan sementara dan memanipulasi dari informasi yang dibutuhkan untuk tugas-tugas kognitif yang kompleks seperti bahasa dan pemahaman. Dapat disimpulkan bahwa working memory merupakan suatu sistem dalam memori yang memproses suatu informasi yang diterima dalam waktu yang singkat dan cepat serta proses pemanggilan kembali suatu informasi yang sudah tersimpan dalam memori jangka panjang. Komponen working memory yang pertama adalah informasi visual dan spasial, yang kedua informasi auditorial dan verbal, yang ketiga komponen yang membuat working memory bekerja mengontrol dan mengkoordinasikan sistem, dan yang terakhir elemen yang mengintegrasikan informasi elemen-elemen working memory dan elemen yang menghubungkan dengan LTM. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi memori, yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga aktivitas fisik dan olahraga, yang keempat stres dan depresi, yang kelima kondisi lingkungan, dan yang keenam nutrisi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.